Komando Pemuda Pancasila, siap bela negara, amankan Pancasila. Komando inti Mahapidana, Komando Pemuda Pancasila, siap bela negara, amankan Pancasila. Komando inti Mahapidana, Komando Pemuda Pancasila, siap bela negara, amankan Pancasila. Komando inti Mahapidana, Komando Pemuda Pancasila, siap bela negara, amankan Pancasila. Komando inti Mahapidana, abadi itu tekad kami, hidup berani mati. Pancasila abadi, Pancasila abadi, itu tekad kami, hidup berani mati. Pancasila abadi, yang terkenal, sebelum kita berkata, itu semua yang berjuang, kesatuan buat Pancasila abadi, itu tekad kami, hidup menikmati. Pancasila abadi, Pancasila abadi, itu tekad kami, hidup menikmati. Pancasila abadi, Pancasila abadi. Salukan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk meningkat acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Bunda Yogi. Silakan Bunda Yogi. Hadirin mohon berdiri. Langsung atasi, langsung. Nggak boleh rokok, rokok dibuang. Salah. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Hiduplah Indonesia Raya, dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka
merdeka, karena ku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, karena ku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya pun Pemuda Pancasila. Ilmu boleh. Hitungan ketiga baru kita mulai. Maras Pemuda Pancasila. 1, 2, 3. Pemuda Pancasila, generasi muda Indonesia. Pengaman Pancasila, pembela ideologi negara. Pemuda Pancasila, pengabdi nusa dan bangsa. Jika kita bersama, setiap ada Sumpah Pemuda, sekali layak berkembang, suruh kita bertantang. Itu semboyan perjuangan, Esa hilang dua terbilang. Pancasila abadi, itu tekad kami. Hidup berani mati, Pancasila abadi, Pancasila abadi. Sekali layak berkembang, suruh kita bertantang. Hidup semboyan perjuangan, Esa hilang dua terbilang. Pancasila abadi, itu tekad kami. Hidup berani mati, Pancasila abadi, Pancasila abadi, Pancasila abadi. Garuda Pancasila. Hitungan ketiga kita mulai dengan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, Sudah. Iya. Hadirin persilakan duduk. Pancasila, 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 NKRI, Indonesia, sekali lagi berkembang. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir di sini. Terima kasih juga Pak Ketua PAC kita, Bung Budi Santoso, Bung Budi Eko Santoso yang telah hadir juga dan jajarannya. Terima kasih juga buat rekan-rekan yang dari Ranting Randegan yang sangat antusias untuk menghadiri acara arisan bulanan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan yang telah berpartisipasi dari acara dari awal sampai akhir. Semoga saja acara ini berjalan dengan tanpa halangan. Mungkin untuk kedepannya
buat ranting randegan khususnya jangan berkecil hati masalah KTA. Masalah KTA sedang diproses oleh Bandung kita, dan ada pengajuan juga ke Purwokerto mungkin ya, ke Bung Andar ya. Jadi biar yang belum punya KTA juga semangatnya tetap harus semangat lah. Terus. Soalnya kan semua itu butuh proses sih. Yang susulan besok Senin diambil. Siap. Yaitu kan untuk usulan mungkin sekarang sudah jadi juga. Jadi kan mungkin untuk khususnya randegan lah. Mungkin kan juga belum tahu masalah yang terlalu dalam tentang masalah pemuda Pancasila juga. Ntar kan Pak Ketua juga ntar menyampaikan biar lebih di hati lebih mantap juga kan. Kedepannya lebih semangat. Mungkin itu kiranya sambutan dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, 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 NKRI, Indonesia, sekali lagi berkembang. Terima kasih. Untuk sambutan yang kedua, persilakan kepada senior kita, Herman, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah senantiasa kita tetap semangat untuk salam Pancasila. Pancasila, 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 NKRI, Indonesia. Salam kalian ke depan. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Eko Budi Santoso selaku Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Wangon beserta jajaran pengurusnya, Bung Sudi selaku Ketua Ranting Pemuda Pancasila Desa Randegan yang saya hormati beserta pengurus dan seluruh anggota Pemuda Pancasila, dan pada Bung Boy Pamungkas juga selaku Komandan Wilayah Purwokerto Barat beserta pengurusnya dan semua rekan-rekan anggota Pemuda Pancasila yang saya cintai. Pertama-tama tentu marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah beserta inayatnya sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama dapat hadir dalam acara rutin yaitu arisan bulanan, dan pada malam hari ini di tempat Bung Rama. Terima kasih Bung Rama yang telah menyediakan segala sesuatunya sehingga pelaksanaan pertemuan pada malam hari ini berjalan dengan semangat, lancar, dan tidak ada halangan suatu apapun. Tidak lupa marilah senantiasa sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Rekan-rekan Pemuda Pancasila yang berbahagia, saya sebenarnya kurang etis berdiri di sini, tapi tidak apalah karena merupakan dianggap sebagai senior, paling tidak akan memberikan beberapa hal yang penting ke depan. Adalah kami pesan pada Bung Eko Budi Santoso selaku ketua beserta jajaran pengurusnya untuk kita menata kembali. Pasti kita rindu, pasti kita ingin teman-teman kita di Kecamatan Wangon lebih banyak. Betul, tentunya harapan kita itu merupakan PR yang sangat berat, PR yang sangat besar. Namun kalau kita kerjasama, kita senantiasa bahu-membahu, kemudian kita rangkul teman-teman kita yang berada di luar sana, sampaikan apa adanya tentang organisasi Pemuda Pancasila, tentu harapan kami akan bertambah hari semakin banyak, semakin berkembang Pemuda Pancasila di Kecamatan Wangon. Nah ini kalau kita urut dari 12 desa di Kecamatan Wangon yang sudah berdiri ranting PP-nya berapa, yang belum berapa, nah ini tugas daripada seluruh elemen daripada anggota Pemuda Pancasila tentunya
dengan harapan selama periode Mas Eko Budi Santoso selaku Ketua PAC Wangon, tentunya PR itu akan terselesaikan sehingga di periode berikutnya akan semua ranting harapan kita di Kecamatan Wangon akan bisa terbentuk. Amin ya rabbal alamin. Terus yang berikutnya untuk kembali kepada organisasi di Pemuda Pancasila, tentunya ada pengurus secara resmi dari jajaran ketua, sekretaris bendahara, anggota, kemudian di atas kita paling tidak kan ada pembina kalau tidak salah, betul nggak? Dari pembina-pembina yang diterapkan di sana mungkin ada bapaknya Mas Bayu, kemudian Pak Lurah Narsim, kemudian Pak Teguh, Lurah kita di Desa Negara, kemudian Bung Aji kalau tidak salah, itu kita sekali-kali mereka beliau-beliau kita hadirkan untuk memberi penyemangat kita sehingga nanti para pembina itu tentunya kita harapkan dapat membina kita semuanya, langkah apa saja kita sehingga dapat merekrut semua anggota di seluruh ranting yang ada di Kecamatan Wangon tentunya. Nah, kemudian untuk pembenahan daripada organisasi Pemuda Pancasila Kecamatan Wangon tentunya ya sedikit demi sedikit kita ngangsu kawruh ya, ngangsu kawruh dengan berbagai macam namanya organisasi itu ya seperti inilah, seperti ini kita harus rela berkorban, harus meluangkan waktu, kemudian pikiran dan lain sebagainya. Tentu kalau kita tidak menyempatkan, kalau misalkan ada arisan bulanan seperti aja ini, kita beralasan lah aku acara kesini, lah saya ada acara kesini, kita tidak menyempatkan, padahal waktunya 1 bulan sekali, itu ya lama-lama organisasi itu akan kendor. Tentunya harapan ini nah, semua rekan yang aktif ya selalu kita ajak untuk menghadiri minimal dalam 1 bulan sekali itu kita arisan dapat hadir semua. Ini arisan adalah suatu bentuk untuk mengumpulkan. Yang kedua adalah sarana silaturahmi sehingga kita saling mengenal, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita ada anggota baru dari Mbak siapa nanti bisa berkenalan itu untuk bergabung dengan Pemuda Pancasila. Tentunya di jajaran Pemuda Pancasila itu ada namanya Mahapidana, kemudian organisasi di PAC sendiri, kemudian yang perempuan juga ada namanya organisasi sendiri, kemudian di pengaman juga ada, sehingga perlu itu namanya nanti kita para pembina yang berada di jajaran kepengurusan kita memberikan rambu-rambu. Ini loh organisasi Pancasila, Pemuda Pancasila itu seperti ini, jajaran kepengurusannya dari mulai ranting, anak ranting, kemudian PAC, kemudian sampai dengan di tingkat Purwokerto itu seperti apa, sehingga harapan kami selaku senior tentunya jangan hanya berhenti sampai di sini, jangan berhenti hanya silaturahim, kemudian arisan sudah cukup bubar, tapi namanya Pemuda Pancasila kita harus tanggap terhadap suatu permasalahan di lingkungan kita. Nah sekarang kita masih tetap dalam masa pandemi COVID-19, tentunya harapan kami kita juga harus menjadi pelopor protokol kesehatan dimanapun berada, tentu dengan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, itu juga menjadi contoh bagi masyarakat kita. Terlebih kegiatan sosial di lingkungan kita, apabila mungkin kita juga dapat memberikan bantuan sosial kepada mereka-mereka yang membutuhkan, tentunya dengan cara-cara seperti apa, kita gotong royong, kita kedepankan gotong royong. Pokoknya yang penting namanya Pemuda Pancasila, yang satu sakit itu yang lain merasa sakit semua. Pancasila. Itu seperti katakanlah kita sudah menjadi satu keluarga besar, misalnya kita ada teman yang sakit, kemudian teman yang
ada keseripahan, kita tentunya harus saling bantu membantu, paling tidak ada rasa simpati pada teman-teman kita. Nah kemudian apabila ada teman kita yang bahagia, kemudian hajatan bentuknya itu adalah mungkin yang lain sebagainya, itu juga kita harapan kami adalah suatu keguyuban, sehingga ke depan pemuda Pancasila andil di dalam organisasi sendiri itu berjalan, kita ke masyarakat juga ada empati, ada simpati, sehingga tidak ada cap bahwa Pancasila itu brutal dan sebagainya. Itu adalah sudah kita hilangkan jauh-jauh, karena pemuda Pancasila adalah merupakan organisasi yang sah dan resmi dari pimpinan pusat sampai dengan daerah, itu adalah merupakan pemuda Pancasila yang betul-betul diakui oleh negara kita. Dan kemudian dengan adanya, kalian semua tahu bahwa kemarin pada tanggal 5 Oktober Dewan Perwakilan Rakyat kita di Jakarta telah memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Itu tentunya harapan kita, apapun yang terbaik yang wakil-wakil kita putuskan, mudah-mudahan ya, walaupun kita menghargai di sana sini ada selisih pendapat, ada demo dan lain sebagainya, kita tetap berada di koridor sesuai dengan Pancasila. kepemudaan kita. Tentunya kita tidak bisa liar karena ada komando baik dari Ketua PAC Wangon maupun dari Bung Yudo selaku yang nomor 1 di tingkat Kabupaten Banyumas. Itu harapan kami selaku senior, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ke depan ada suatu momen bahwa Ketua PAC kita bisa menghadirkan para pembina kita, sehingga kita akan dapat menerima arahan maupun bimbingan dari beliau-beliau sebagai pembina pemuda Pancasila, khususnya di Kecamatan Wangon. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan. Terima kasih senior sambutan dan keterangannya. Untuk sambutan yang ketiga, saya persilakan kepada Ketua PAC kita, Bung Buni Santoso, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah, kita khususnya rekan-rekan pemuda Pancasila dari jajaran PAC dan Ranting dapat berkumpul di tempat Ibu Rama dalam rangka acara rutin arisan. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Para rekan-rekan pemuda Pancasila yang saya banggakan, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bung Rama yang telah memberikan tempat hidangan dengan dagingnya dan juga didiye. Mari kita untuk menyemangatkan acara pada malam hari ini. Kita berikan kebanggaan kita sebagai pemuda Pancasila. Merdeka! 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 Pancasila! Pancasila! Sekali layar berkembang, sekali layar berkembang. Alhamdulillah. Terima kasih ya pemuda kasih kompak. Kepada senior saya Bung Herman, kami ucapkan terima kasih yang telah tadi memberikan banyak masukan, khususnya kepada pribadi saya selaku Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Wangon. Insya Allah Bung Herman, ke depan kami akan mengundang senior-senior kita, penasihat-penasihat kita seperti Bung Jasmin, Bung Teguh, Bung Goho. Insya Allah masukan ini menjadikan suatu semangat kita dan selaku ketua dan juga semua rekan-rekan anggota. Rekan-rekan yang saya hormati, pertama tadi juga sudah disampaikan panjang lebar sebagai senior saya, masalah yang sekarang tadi disinggung
masalah undang-undang tenaga kerja ini memang sangat ramai sekali di negara kita, dan kita juga merasa prihatin. Tapi kita sebagai ormas, organisasi yang ada hubungannya dengan kemasyarakatan, mari semua pasti sesuatu negara, khususnya negara bukan cuma di Indonesia, di dunia dimanapun insya Allah tidak akan menyengsarakan rakyatnya. Kemudian wakil-wakil rakyat kita juga kalau di TV itu kan istilahnya dewan sebagai pengkhianat, saya kira ada seperti itu. Jadi mari kita berpikir yang jernih. Pasti negara memutuskan sesuatu hal itu yang terbaik buat masyarakat. Amin. Tapi kalau tidak ada pro dan kontra, namanya juga negara demokrasi. Punya hak memilih dan punya hak juga dipilih. Itu seperti itu pasti. Seni orang demokrasi seperti ini. Kemudian khususnya kita selaku pemuda Pancasila, seninya misalkan di sini kayak Bung Rudi selaku ketua ranting di sini, itu pasti ada di kalangan masyarakat yang tahu lah. Boleh dikatakan orang pintar di sini. Pemuda Pancasila siapa? Pemuda Pancasila kan mengaku tukang mabok. Insya Allah juga ada seperti itu. Buktikan, khususnya di ranting sini juga rekan-rekan yang hadir, buktikan pemuda Pancasila adalah kutu-kutu tukang mabok. Ada Ustadz. Nah, ustadznya ada, orang pemerintahnya ada, dokternya ada, dan lain sebagainya. Publik pengajiannya juga ada. Insya Allah berkat doanya panjenengan, ketua PAC pun akan segera berangkat haji. Amin. Doa adalah ucapan. Doanya panjenengan moga-moga Pak Eko ketua PAC ini makan mari haji. Jadi lagi ditutup Bung Jiman. Bung Jiman harus matang-matang kayak gini. Tegas. Iya orang. Pancasila. Pancasila. Semangat. Itu. Tapi buktikan pada masyarakat, pada lingkungan, bahwa apa yang dinilai selalu jelek pemuda Pancasila, buktikan ke masyarakatnya panjenengan. Karena pemuda Pancasila adalah ormas kepanjangan organisasi kemasyarakatan. Anak wong tinggal sempatkan waktunya. Anak tangga teparone mungkin panjenengan dan didagangkan wedus aja cukup tebusen. Dagani bareng Bung Suti kalau begini ayo. Buktikan ibu, wah, ibu ini pada pintar. Jadi kita buktikan kepada masyarakat lingkungan, masyarakat desa bahwa pemuda Pancasila itu tidak seperti yang dibayangkan. Pemuda Pancasila minum rokok atau tenggu itu buktikan. Jumlahan ya seminggu sebisa ini Jumatan. Siap Bok? Saya Bung Jiman. Bung Jiman bener Pak. Mas. Bung Jiman biarpun seperti ini, tapi di saat bulan puasa terawihnya cepet, subuhannya cepet, orang bakalan kerja panas kayak ngapa, orang bakalan medot. Amin. Itu betul. Pasti. Itu betul. Bung Jiman itu orang seperti itu. Insyaallah alhamdulillah Pak Ketua. Iya. Tapi yang berwis kayak gue, bahasanya kayak Bung Jiman kayak gitu. Jam-jam. Moga-moga aja pada kayak Bung Jiman kabeh. Tapi dia contohnya kalau di saat bulan suci Ramadan datang, dia itu betul-betul mungkin menghapus dosa-dosa kemarin gitu seperti itu. Nah, seperti itu. Kita juga merasa prihatin dengan adanya undang-undang tenaga kerja, kemudian di saat negara kita lagi kena wabah COVID-19, marilah kita sama-sama untuk memberikan pengertian kepada rekan, saudara, tetangga panjenengan bahwa COVID-19 itu memang ada. Itu betul-betul ada. Dan biayanya, kalau seseorang masuk rumah sakit sudah bahwa itu positif COVID, sampai mati maka itu tidak sedikit biaya. Itu betul terjadi seperti itu. Sikit langsang jenengan. Kamu dibilangin galik, dia sedulur meninggal, ngubur orang bisa, melu gotong orang bisa. Tapi di daerah-daerah sana terjadi panjangan mungkin para tahu di media. Wis jelas COVID, pada berburu maring rumah sakit maju pada tiga. Alumni mindaliklah, semoga khususnya Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, seluruh Indonesia dengan adanya COVID-19 ini adalah merupakan suatu cobaan berat. Tapi saya yakin Tuhan adalah maha segalanya. Insya Allah juga
berkat doa-doa panjenengan para kiai, para habaib akan segera pergi dari itu adalah harapan kami. Sekali lagi, kemudian masalah pro dan kontra khususnya kepada rekan-rekan kerja pasti ada, Pak. Mas, khususnya karena kita ormas, gampangkan saja lah, mungkin ada banser, kemudian ada GNPI dan lain sebagainya. Ayolah kita sama-sama duduk sama duduk, berdiri sama berdiri. Itu seperti itu. Kita saudara. Nah, kita tetap saudara. Jadi misalkan Bung Herman mau banser begini, itu jangan. Tetapi ini ada tetapi. Kita biarpun bagaimana, kita yang duduk di sini semuanya, kita bangga dengan doreng kita, mestinya seperti itu. Karena kemarin ada kejadian. Ini contoh konkret saja. Dan ini mungkin akan terjadi di lingkungan panjenengan, di desanya panjenengan. Yang akan bergerak siapa? Panjenengan-panjenengan semua yang harus menolong. Kemarin ini ada kejadian seperti ini. Itu orang Jatilawang. Ini mobil, hubungannya dengan mobil. Ini mobil, dulu yang pengantinan, gawat jeruk lagi, petuk, nang bangun. Mobilnya ditarik, geger, menggerubuk. Ayo keluarkan kabel dan lain sebagainya. Jam 11 malam geger. Kejadian adalah jam 2 jam 3. Saya selaku ketua PAC Kecamatan Mangon, karena di wilayah Kecamatan Mangon lah yang dicabut adalah Jatiwawa, masih saudara, sama-sama rekan PAC, dan dia adalah anggota resmi pemuda Pancasila yang punya mobilnya. Setelah kesana sama Danwil, karena ini wilayahnya Bung Boy, itu laporan ini ada kejadian seperti ini. Klarifikasi segera diklarifikasi. Klarifikasi ke Aji Barang, ke tempat apa ya, PT apa ya, Awitan. Saya mengklarifikasi. Saya Pak Dirut juga ngomong, ayo keluarkan semua. Pokoknya harus diambil. Klarifikasi pada yang bersangkutan, semuanya di video. Ini hal sepele, sekali lagi. Ini adalah masalah baju. Baju adalah yang melekat di badan kita adalah harga dirinya kita. Secara organisasi dia punya anggota, dilalah menghadapi hal sepele sekali lagi. Nganggo topine, itu topi. Itu dimasalahkan. Dan setelah lagi kami menjadi suatu keributan yang akan dibesar-besarkan, segera diklarifikasi. Jebulannya mobil yang mobil tidak ada. Nah, ini untuk memberikan pengertian. Tetapi selaku ketua PAC bertanggung jawab penuh apabila panjenengan, saudaranya panjenengan, tetangganya panjenengan, ini pembuktian nantinya seperti ini. Misalkan ada donor, gedenya sepira, totalnya sepira, lawan. Orang lawan pengganteng, lewat prosedural. Misalkan sudah 3 bulan, 4 bulan, nego lah. Panjenengan saya mohon sekali lagi, panjenengan harus berani menghadapi hal yang seperti itu. Yang ada hubungannya dengan kemasyarakatan. Sehingga hubungan kalau kemasyarakatan apa? Paling kematian, kerja bakti. Saya yakin panjenengan di sini khususnya dan rekan-rekan semua pun bisa berjalan kalau di desanya panjenengan. Tetapi kalau hal yang hubungannya dengan motor dicabut dan lain sebagainya, kayaknya model nakik, ketika telunggunan lebih rong dina cabut, panjenengan harus bergerak. Itu seperti itu. Laporkan permasalahan ini. Kalau ada nomor teleponnya ketua PAC, kemudian Bung Boy, apa yang ada di seluruh segera untuk berorganisasi. Pokoknya motor jangan dulu dibawa. Ciliknya kayak Bung Ji, makanya apa? Ngaduan nih. Nek orawani. Sekarang juga saya instruksikan, bislah urusan dari pemuda Pancasila. Siap. Tetapi ketua itu lagi tidak memberikan pengertian pada panjenengan pemuda Pancasila itu ngaduan di segala-galanya itu enggak. Ini contoh hal yang seperti itu adalah bentuk kemasyarakatan yang sekarang lagi in. Motor wis 3 bulan rong dina keburu anu tani bekikuk tukang hari dan harus melanggar aturan yang tanda tangan. Mesti seperti itu, akan seperti itu selaku eksternalnya tukang cabut.
Tetapi kalau panjenengan ngomong saya adalah pemuda Pancasila, ya Mas, nyong ngomong lagi paling bosan jenengan. Aku ngomong pepek, itu aku. Kita aku padahal kita ke tanggane. Maksud orang jenengan? Itu seperti itu. Dengan hal yang seperti itu pasti akan diselamatkan. Nah kami mohon juga karena hal-hal yang seperti itu saya juga udah koordinasi para eksternal tingkat sana masalah mobil, masalah motor. Setidaknya itu ada logo stiker lah. Ya stiker tanggung misalkan loh mengarah ke yang santai. Ada pembuktian yang secara online. Nah itu stiker itu Bung Jerry itu 5.000 ya Bu Jerry? 5.000 itu untuk membuat 1.500, yang 3.500 adalah untuk kas PAC. Karena pasti eksternal akan mikir nulisnya. Bukan berarti lain daripada organisasi kita. Dia itu tidak akan memperhitungkan. Bukan berarti sekali lagi ketua itu menyampaikan loh kok ketua Eksternal yang sudah secara hukum itu kuat, secara hukum kuat Pak. Ambil tempatnya panjenengan, misalkan desilisi agak panjenengan, seperti tanda tangan orang mungkin Pak. Tatone butuh kuku pasti tanda tangan. Tapi sekali lagi apa artinya tatoan lah. Ketua menginstruksikan sekali lagi harus berani dan harus buktikan kepada masyarakat bahwa pemuda Pancasila adalah tukang mabok. Hal yang seperti ini yang selalu istilahnya yang lagi rame seperti ini. Tapi kalau hal yang lain saya mohon juga contoh ada kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan kemasyarakatan mungkin hari Minggu ataupun hari Jumat bersih-bersih juga buktikan. Bapak rekan-rekan pemuda Pancasila di Gerumbul ataupun di desa buktikan sama kepada Pak Kades. Pak Kades tidak akan tutup mata. Kalau rekan-rekannya aktif, istilahnya mungkin di desa juga ada organisasi, Karang Taruna dan lain sebagainya. Ayolah kita bareng. Dan pemuda Pancasila kan orang mesti ngadu wong nongkrong. Kayak Mbak Misalkan mungkin anda sing ngerti Mbak Mani, melu pemuda Pancasila monggo. Itu adalah harapan. Cuma memang sampai saat ini ketua kurang lebih sudah hampir 2 tahun ya udah. 2 tahun. Juga merasa prihatin. Juga bukan hal yang gampang. Ini kalau tidak didukung panjenengan juga ketua tidak bisa berbuat apa-apa jujur saja. Mungkin panjenengan punya rekan di Bangun dan lain sebagainya. Kemarin saya juga udah koordinasi sama Pak Sower. Sudah siap. Pola. Pakai kok hancur ini untuk menggoni kafe. Aja digoni kafe, ya ketuanya ya. Kontrol sampai saya menyampaikan seperti itu. Tapi apa yang terjadi di sini, khususnya di desa Randegan, ketua mengacungi jempol itu saja. Rekan-rekan yang kepengen kayak apa lebih benar pemuda Pancasila itu berani berkorban, beli baju, beli kaos, itu adalah kelebihannya. Pancasila. Kami sekali lagi selaku ketua PAC mengucapkan terima kasih kepada Bu Judi, rekan-rekan yang sudah di samping mengeluarkan waktu tenaga itu secara materi betul-betul dia berani berkorban. Berarti betul-betul senang kepada pemuda Pancasila. Itu untuk menjadi contoh kepada desa-desa yang lain. Seperti desa Pengadilan ini. Itu adalah harapan. Mohon maaf. Apalagi kepala desanya itu jual luar biasa. Bung Herman lebih tahu. Jujur. Bung Herman lebih tahu. Pak Haji Sarman itu adalah senior masuk pemuda Pancasila. Kalau saya, Pak, ini para rekan-rekan semuanya. Kalau saya jadi ketua PAC ini betul tadinya dipegang oleh Bung Haji. Saya cuma ikut beberapa waktu ada acara di kecamatan, kalau nggak salah 2-3 kali lah. Tidak pernah aktif saya, cuma saya senang. Tapi sebelum saya masuk, sebelum saya juga jadi kades, saya buat celana PP, tapi tidak pernah dipakai. Dipakainya kunung jerotok, rumah lintang. Waktu itu karena PP itu bukan ormas, bahwa pemuda Pancasila itu di bawah naungan Golkar waktu itu.
Jadi sekarang kan bukan sudah milik ormas, bukan sudah milik partai, tapi Pemuda Pancasila adalah ormas, organisasi kemasyarakatan. Sekali lagi, marilah kita bersama-sama, khususnya Bung Sudi beserta semua rekan-rekan, juga rekan-rekan yang ada di sini, marilah kita membesarkan Pemuda Pancasila, khususnya di Kecamatan Wangon. Itu adalah 8 tahun. Kon gelut ya mani. Nek bener. Tapi belum gampangannya lah. Anu mulai jadi tanggane, anu wong debojot pendungi ya. Setuju apa orang kata pendungi? Setuju. Biarkan panjenengan selaku Pemuda Pancasila. Nek kata-kata itu dijornal dipisah sing sabar. Malah kentenan. Nah, aja kae misalkan sing gampangan aja seperti itu. Hal-hal yang seperti itu ketua tidak mengendaki. Besalah anggota debideni ya dicornal bae. Ilmu Jepang Pak Ketua. Kayak gue. Ilmu Itu Jepang. adalah privasi. Privasi itu adalah urusan pribadi. Tapi kalau yang sudah melecehkan baju panjenengan, apa yang tadi disampaikan oleh senior, kecirit jenengan lara, panjenengan semua akan merasa sakitnya. Walas ayo. Lawan. Nah, itu Siap, seperti siap, itu. Pancasila. Itu juga mungkin para warga masyarakat memiliki ya mungkin ya kasihan apa ya loreng-loreng. Nah, ini Bu Nyun Sewu, ini adalah Pemuda Pancasila, ini adalah ormas yang betul-betul diakui baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan di tingkat nasional. Itu seperti itu untuk memberikan pengertian. Kemudian Pemuda Pancasila sih pegawainya apa? Ya Pemuda Pancasila ada di mana-mana tapi tidak kemana-mana. Itu adalah Pemuda Pancasila. Misalkan manune begana sing berciwit. Ya mesti ngomong kayaknya begana berciwit pasti beruntung. Orang percaya ngono. Bukti kenapa? Yang penting EBK jangan nyokot, pokoknya dicokot. Itu seperti itu. EBK menang bayo, Mbak. Sekali lagi juga pada rekan-rekan Singkadi, Bunda Yogi, kami mohon marilah kita bersama-sama nanti juga memperkenalkan diri anggota baru, istilahnya dari mana, terus mari Pemuda Pancasila senangnya pada cerewet-cerewet apa kepriwe itu seperti itu. Sekali lagi terima kasih kepada rekan semua yang hadir. Sekali lagi dengan adanya apa yang sedang ramai di bangsa kita, bangsa Indonesia, mungkin besok hari Senin tanggal berapa ya Bu Herman? 13 ada rencana besar-besaran. Kita karena tidak ada instruksi. Biarpun itu hubungannya dengan masyarakat, ketenaga kerjaan, hubungannya juga dengan masyarakat. Mungkin juga rekan-rekan PP di sini ataupun yang di luar sana itu banyak sekali yang bekerja. Nah, sekali lagi permasalahan ini karena belum ada instruksi baik dari ketua MPC, MPW, MPM itu belum ada instruksi. Jadi kami tidak bisa menginstruksikan apa-apa pada semua rekan. Mungkin kemudian Pak Ketua pada rame pada demo yang adanya seperti itu. Kalau kita secara organisasi memang harus ada instruksi dari atas. Tetapi kalau kita mau mengadakan kegiatan sendiri pasti akan ditegur dan kita akan disalahkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila di dalam penyampaian kami kurang berkenan dengan kata-kata yang salah di pandangan, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pancasila! Sekali layar terbang. Terima kasih. Kemudian untuk yang lain-lain langsung saja, Mbak. Nama cuma nama. Nama saja. Enggak apa-apa. Duduk aja. Pancasila. Pancasila. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, asal dari Ciarus, RT 3 RW 11. Terima kasih. Merdeka! Mbak Putri. Kita dulu, Darwin, izin jalan, kita dulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurnia, asal dari Ciarus, RT 3 RW 2. Terima kasih. Pancasila. Itu Sri Kandinya baru, satu Mbak Tiara, yang satunya Mbak Putri. Untuk lain-lain, sebelum acara pengocokan arisan, untuk lain-lain monggo mungkin ada rekan-rekan yang mau menyampaikan kira-kira pendapat ataupun saran. Kalau bisa saya jawab di sini, kalau untuk PR saya, monggo. Oh, wis. Lewangi omahnya apa? Ini sudah. Bisa, aku udah kayak panik. Siapa ya? Buri kayak makan sepuh. Wah, luar biasa bukan? Pancasila. Luar biasa umur 53, PDL modal dia Bung Jiman. Wes sakit somak PDL adalah ketua ketua. Baik. Ya, kan? Bung Jiman sepakat panggilnya baik. Udah kira-kira ini untuk yang lain, kalau enggak soalnya ini untuk segera dikocok. Monggo. Ini untuk rekan-rekan pemuda Pancasila, kalau bisa ini sebulan sekali kita manfaatkan untuk apa namanya ya, silaturahmi. Yang kedua itu ada saran pendapat, kemudian usulan. Yang penting ada usul Pak Ketua, saya diberikan baju satu style. Itu nanti ketuanya ya gobel-gobel. Nah, artinya kita tata organisasi yang paling bawah itu, katakanlah ketua nanti kepengurusannya harus seperti apa, kemudian di tingkat PAC seperti apa, kemudian di jajaran koti juga seperti apa. Itu kan ilmu-ilmu seperti itu, katakanlah nanti Bung Jerry selaku sekretaris bisa mengadopsi, katakanlah ya Bung Boso ya, padahal senior kita Bung Boso juga itu. Bung Jerry Bendahara katakanlah bisa mengadopsi, katakanlah urutan-urutan dari organisasi, baik di khususnya adalah di PAC Wangon itu seperti apa, sehingga kita semuanya nanti bisa sedikit belajar, sehingga kalau perlu mungkin ya di-print lah untuk mengadopsi daripada susunan organisasi tersebut. Nah, saya tadi lupa di awal tidak memperkenalkan diri. Saya kalau tadi Mbak Sinten Mas, Mbak Ahmad Dinawin, 53 tahun, kelahiran 67 nggih. Siap, sama seperti saya, 67 kelahiran. Saya satu liting kalau di Ciarus ini, di Grumulis ini Bungkas lah. Itu saya akrab dengan beliau pada saat dulu di organisasi Partai Demokrasi Indonesia PDI, kemudian satu teman
juga di perangkat desa. Nah, saya sendiri juga selama Pancasila merdeka, NKRI negara terkembang. terima kasih. Mas, kehormatan anggota baru kan biar dua. Ini satu. Nanti foto bersama. Ya. Nanti setelah ini foto bersama. Kocok-kocok dulu, Mbak. Bismillah berarti Kak. Fungsi Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dibacakan, Mbak. Bacakan Sa, baca. Mohon perhatiannya untuk warga Pancasila. 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 Terima kasih. Kocokan pertama, alhamdulillah keluar dengan nama Bung Ketua. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Ini untuk saya katakan terima kasih. Alhamdulillah ini saya terima. Kemudian untuk uang arisan saya langsung berikan untuk kas. Juta berarti 52 kali 20. Itu yang kedua. Yang kedua ada lagi. Kocokan yang kedua. Udah keluar. Tinggal dibaca. Udah keluar. Untuk yang kedua, Bung Ratno. Kami udah store kan? Kalau yang nitip orangnya nggak hadir. Kesepakatan sekali lagi yang ikut arisan tidak hadir ya, biarpun setor tapi tidak hadir berarti diulang kembali. Setuju? Pancasila dikocok kembali. Mbak Putri, satu aja Mbak Putri. Dikocok nah ben metu. Masih gampang. Yo main aduh. Masuk lagi. Satu dulu, Mbak. Si makan gini birang-birang lah. Halus. Halus. Keluarnya pelan-pelan Bu. Yo, ada kamera sayang. Soy, kemanjang. Halus. Berat. Halus. Nanti tangannya lah kan. Izin. Mic-nya. Ini ngundang. Yang kedua, Siap. Bung Yoga. Dilihat dulu itu oh yoga Masukin lagi. Ya dimasukkan tapi Masukin lupa. lagi, mau lupa. Nanti kalau nanti kalau udah selesai. Yang kedua, Bung Slamet. Ayo Mbah, Bismillah Mbah, sing ana Mbah, Bismillah.
Rahim. Ya. Santai saja, Mbak. Sama itu bismillah, Mbak. Tutup. Tutup, Mbak. Kocok di sini. Mike mbah, Mike mbah. Mbak Nawin, yuk semangat. Orang ketemu di sana. Kacamata di sini. Bung Roso. Bung Roso. Kita bisa ada anak Mbah jelas ya. Anak ya, Mbak, anak, Mbak. Bukan sing gorekso sing wonten mriki mawon. Bim salah, Bim. Tulisannya kecilikan kok kacamata terus berubah lah. Kan faktor umur. Bismillah, Mbak Nawin. Kacamata diganti. Lo berangkat. Dani. Aduh. Aduh. Lemes. Mati, bismillah, Mbah. Lah ya. Bro. Wis setor ora, Pak. Jadi, bubros tau, setor. Dilalah setor. Ingat gak? Broli. Kita makan tuh katok. Mengingatkan aja untuk sepakan kemarin ya, yang kebagian dapat arisan itu dipotong uang kas 50.000. Jadi rumahnya cuma 470. Ibu ketua ya, terilah kena kayong mana kena yang jemput. Yang ketua ini guys ngomong kan mau masa bagaimana? Karena lagi dingin. Oh, Itu panas. Lagi dingin dalamannya. bulan depannya kayaknya mana ketua ya Bro? Iya, bulan depan berarti tanggal 11. Siap malam minggu nih. kok tanggal 10, tanggal 11 ditentukan saja tanggal 10 ya. Ya, kan? Bulan 10 bulan Bulan 11. tanggal 10 bulan 11 ya. Oke, tanggal 10 bulan 11 tempatnya ketua. Siap. Kok malam tanggal 10 nya berarti malam 11 ya menjadi. Ini tanggal berapa? Ini berarti malam 11. Berarti kayak gini lah, malam 11 ya. Kesepakatan bulan depan malam berarti malam minggu lah ya. Sudah ketemu malam Rebo, nggak masalah, yang penting kita foto jangan terkait malamnya karena itu udah kesepakatan nanti dari maju mundur. Malam minggu banyak acara. Nah, yuk foto bareng, Paringan gede lah. foto bareng syuting ini.